Shalom bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah ini. Kita mengangkat lagu Mas KPI. Kita mulai. Dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dari langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan firman-Mu untuk menerangi hidup kami, supaya kami mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu dan kuatkanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami menghadapi berbagai cobaan dan godaan dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikut Engkau, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini yang terambil dari kitab Matius 23 ayatnya yang 23 sampai ayatnya yang ke-28. Kita akan membacanya secara responsorial. Kita mulai. Di bawah judul perikop, Yesus mengancam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih ada semak manis dan bintang kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta yang merenungkannya. Amin.
Dalam perjalanan hidup kita, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita menyesali dan mengaku segala kesalahan serta dosa kita di hadapan Tuhan. Kita memasuki saat teduh dan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus, kita satukan doa kita. Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
terambil dari kitab Efesus 4 ayatnya yang ketiga bersama ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman. Amin. Marilah kita bersaksi menyerahkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, kami naikkan syukur kehadirat-Mu. Kami bersyukur Bapa untuk kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami, dan kami sungguh merasakan betapa Engkau Allah kami yang Maha Baik yang menyertai kehidupan kami dan memberkati kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih Tuhan, kasih setia Tuhan, walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang masih merebak Tuhan, tetapi kami sungguh merasakan betapa Engkau Allah kami yang memelihara dan memberkati kehidupan kami. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, dan kami juga Tuhan perkenankan untuk beribadah, memuji, menyembah nama-Mu yang Maha Kudus, walaupun di dalam kehidupan kami yang penuh keterbatasan. Surgawi Allah yang Maha Baik, kami bersatu hati berdoa untuk jemaat Tuhan, dari yang terkecil hingga yang tua. Mari Bapa Surgawi, tanpa kasih Tuhan boleh menopang setiap jemaat-Mu Tuhan, memberikan perlindungan yang daripada Tuhan, memberikan pertumbuhan yang sempurna bagi anak-anak Tuhan, memberikan sukacita yang daripada Tuhan di dalam mereka menuntut ilmu dan bekerja. Kiranya Tuhan boleh memberkati semua jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan boleh semakin merasakan betapa Engkau Allah kami yang Maha Baik, yang menuntun kehidupan kami di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga bersatu hati berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini di dalam duka cita. Bapa Allah yang Maha Baik, kami bersatu hati berdoa untuk keluarga yang berduka cita Tuhan, karena orang kekasih mereka, keluarga kekasih mereka telah Tuhan panggil ke pangkuan Tuhan. Terkhusus untuk keluarga Amang Siagian Guru Panjaitan,
Kami bersatu hati berdoa kiranya tangan kasih Tuhan boleh menopang keluarga ini Bapa. Berikan mereka penghiburan yang sejati yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh bersukacita Bapa menjalani hari-hari kehidupannya Tuhan. Dan mereka boleh senantiasa mengandalkan Tuhan, sehingga mereka boleh bersukacita Bapa menjalani hari-hari kehidupannya Tuhan. Berikan pertolongan Tuhan bagi keluarga Amang Simarmata Bosinaga juga Tuhan, karena Tuhan telah memanggil Bapa kekasih dari tengah-tengah keluarga mereka. Mari pertolongan Roh Kudus Tuhan yang menopang keluarga ini Bapa, sehingga mereka boleh dikuatkan oleh-Mu Tuhan, dan mereka boleh bersyukur dan walaupun di tengah-tengah kedukaan mereka Bapa, kami juga memohon curahan kasih dan berkat Tuhan untuk keluarga yang akan kembali dari Sumatera ke Bandung ini Tuhan. Perlindungan Tuhan boleh mereka rasakan Tuhan di perjalanan. Ketika mereka boleh mengandalkan Tuhan, kami akan dan percaya keluarga ini senantiasa beroleh sukacita dan penghiburan yang sejati yang daripada Tuhan. Bapa Surgawi Allah yang Maha Baik, kami juga bersatu hati berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, terkhusus ibu kekasih kami Nyonya Tambunan Bun Panjaitan yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit Tuhan. Bapa Surgawi, kami satukan hati dan iman kami kepada-Mu Tuhan, supaya Tuhan boleh menolong ibu kekasih kami ini. Berikan beliau kekuatan yang daripada Tuhan, berkati obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan, berkati tangan-tangan yang merawat, sehingga ibu kekasih kami ini beroleh kesembuhan, kesehatan dan kepulihan kembali yang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, bagi keluarga juga yang mengurus Bapa, kami mohon pertolongan Tuhan, kiranya tangan kasih Tuhan boleh memberikan mereka sukacita dan kekuatan Tuhan, supaya mereka boleh bersabar untuk mengurus dan merawat ibu kekasih kami ini Tuhan. Bapa Surgawi, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan kesehatannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan nyata Bapa. Mari Bapa, berikanlah kesehatan dan kesembuhan bagi ibu kekasih kami ini Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga bersatu hati berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini Bapa, banyak sekali kesukaran yang kami hadapi Tuhan. Terlebih masalah ekonomi Bapa yang begitu dirasakan oleh jemaat Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami serahkan Tuhan kebutuhan ekonomi dari semua jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau Allah kami yang Maha Pemurah dan Maha Baik. Kami percaya semua jemaat-Mu akan Tuhan cukupkan kebutuhannya Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Bapa Surgawi Allah yang Maha Baik, terima kasih Bapa. Kami juga bersatu hati berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul di dalam masalah apapun itu Tuhan. Engkau Maha tahu dan Maha melihat. Mari Bapa, tangan kasih Tuhan boleh menopang semua kehidupan jemaat-Mu, sehingga semua jemaat-Mu merasakan betapa Engkau Allah kami yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, yang menopang kehidupan kami Bapa. Bapa Surgawi Allah yang Maha Baik, kami juga tak lupa berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin kami Tuhan, dari tingkat presiden hingga tingkat RW Tuhan. Mari kami kasih Tuhan memberikan hikmat pertolongan-Mu Tuhan bagi para pemimpin kami, supaya mereka dapat mengatasi masalah pandemi yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami pada saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan akan Tuhan berikan bagi bangsa dan negara kami Tuhan, dan bagi jemaat-Mu Tuhan yang mengalami sakit penyakit Tuhan karena pandemi ini Bapa. Mari pertolongan tangan kasih Tuhan boleh memberikan kesehatan dan kesembuhan yang daripada Tuhan, dan menjagai kami semua Tuhan, jemaat Tuhan dari yang terkecil hingga yang tua Bapa. Tangan kasih Tuhan boleh
Memberikan kami perlindungan yang sempurna Tuhan kemanapun kami melangkah Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percayakan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah kami yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami sadar banyak dosa pelanggaran kami di hadirat-Mu. Sucikan kami Tuhan, ampunkan segala dosa pelanggaran kami Bapa. Dan ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa melakukan keadilan dan kebenaran di tengah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman-Nya, marilah kita satukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang kami sapa melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga di hari yang dikuduskan, di hari Tuhan, kami tetap diperkenankan untuk beribadah kepada Engkau sekalipun kami masih melaksanakan ibadah secara daring. Kami yakin dan percaya kuasa Allah Roh Kudus tetap hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Tuhan, sebelum kami membaca kebenaran firman, kami memohon pertolongan Roh-Nya yang kudus agar setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dimampukan untuk dapat membaca, mendengar, merenungkan, dan terutama menjadi pelaku daripada kebenaran firman. Oleh karena itu kami menyerahkan ibadah kami, pembacaan firman Tuhan ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami atas dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman-Nya. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu,
dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda, engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihan dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang terutama melakukan firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita dari hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita tetap bersemangat sekalipun kita masih dalam suasana PPKM, dan inilah minggu yang kedua dari bulan Agustus ketika kita tetap harus melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini dengan tema lakukanlah keadilan dan kebenaran. Kalau kita berbicara tentang keadilan, maka keadilan berasal dari kata adil. Kata adil mempunyai arti sama, tidak memihak, tidak berat sebelah atau sepatutnya. Keadilan dimaknai sebagai kata sifat, menyangkut dengan kelakuan dan perbuatan adil, sama, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Sedangkan kebenaran menurut pendapat umum artinya keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, atau sesuatu yang sungguh-sungguh atau benar-benar ada. Kebenaran juga dapat dimaknai kelurusan hati, kejujuran, persetujuan, perkenaan. Sehingga keadilan dan kebenaran merupakan perintah supaya perkataan, sifat dan perbuatan yang benar, adil, sama, tidak memihak, dan tidak berat sebelah nyata di dalam perilaku kita. Keadilan dan kebenaran adalah hal yang mendasar dalam hidup, baik dalam kehidupan gereja maupun masyarakat secara umum. Karena itu keadilan dan kebenaran tidak boleh diabaikan. Namun yang sering terjadi adalah sebaliknya. Keadilan dan kebenaran itu belum dapat dinikmati oleh semua orang. Namun meskipun demikian, harus tetap diperjuangkan dan dilakukan oleh manusia sebagai makhluk yang berakal. Dalam Alkitab atau firman Tuhan menjelaskan dan menyuarakan serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran ditunjukkan dalam pemberitaan para nabi. Masalah sosial menjadi salah satu persoalan yang penting dan diperhatikan dengan serius dalam pemberitaan para nabi yang ada di dalam perjanjian lama. Hampir semua kitab para nabi dalam perjanjian lama menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan keadilan dan kebenaran. Karena terjadi masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Demikian juga seruan dalam Yeremia 22 ayat 1 sampai ayat 9 yang baru kita baca bersama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Siapakah Yeremia? Yeremia adalah seorang nabi dalam perjanjian lama yang benar-benar sangat berpengaruh besar. Yeremia adalah seorang Anatot, sebuah kota kecil di sebelah utara kota Yerusalem. Yeremia adalah anak seorang imam. Pada masa pemanggilannya, dia bekerja sebagai seorang nabi. Banyak nabi yang menyampaikan pesan Tuhan, dan Yeremia salah satu di antaranya. Pemberitaan pesan yang disampaikan oleh Yeremia ada yang paling lengkap dan dicatat oleh Alkitab. Pesan yang disampaikannya merupakan pesan yang sangat penting, yaitu pesan yang berisikan konfirmasi perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel sebagai umat. Perkataan Tuhan yang diterima oleh Yeremia membuktikan dia sebagai seorang nabi. Perikop yang baru kita baca di minggu ini dimulai dengan kalimat, beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas hati. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Yehuda orang yang penting, raja di istana, pusat pemerintahan raja yang duduk di atas tahta, yang meneruskan tahta kerajaan Daud. Dan firman tersebut juga tertuju kepada seluruh pegawai yang ada di dalam lingkungan istana, serta masyarakat yang dekat kepada pemerintahan saat itu. Inti dari pesan yang disampaikan kepada mereka supaya melakukan keadilan dan kebenaran. Bagi pemerintah Yehuda, raja berfungsi sebagai bagian legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Artinya bahwa kebenaran diwujudkan melalui semua aspek pemerintahan. Semestinya raja memiliki peranan yang sangat besar untuk campur tangan menyelamatkan orang kecil dari pemeras dan penindas, untuk melindungi orang yang lemah, dan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pemerasan. Jika raja dan jajarannya serta rakyat yang ada dalam lingkaran istana berlaku adil, maka tahta Daud akan berjaya. Jika tidak, istana akan menjadi hancur seperti yang tertulis dalam ayatnya yang kelima. Kata istana atau bait berarti rumah, dan bisa juga merujuk pada keturunan raja. Rumah atau dinasti Daud akan melarat, tidak berjaya lagi, seperti tertulis pada ayat 6-7. Disampaikan hukuman yang akan dijatuhkan. Tuhan mengibaratkan dinasti Raja Yehuda sebagai hutan di Lebanon dan Gilead, dua daerah pergunungan yang terkenal karena pohon. Lebanon sebagai sumber pohon aras, dan Gilead karena pohon pinus dan pohon eknya. Dinasti raja dipuji sebagai sesuatu yang bagus dan ternama, namun raja akan dihukum seperti menebang pohon aras untuk dibakar. Peringatan yang sangat keras, dan hal itu akan terjadi bila mereka tidak mengindahkan apa yang disampaikan kepada mereka. Pesan ini berupa kritik sosial yang sangat keras dari Yeremia, sampai-sampai istilah yang dipakai, pemeras, penindas, dan menumpahkan darah. Itulah perilaku sikap dan tindakan dari pihak istana kepada rakyat. Hal tersebut menggambarkan kekerasan dan ketidakadilan. Situasi yang sudah pada titik rawan, bahwa penghuni istana bukan lagi pelindung masyarakat, tetapi menjadi pelaku kekerasan, penindas, dan melakukan pemerasan. Ayatnya yang ke-9 dikatakan, disampaikan penyembahan berhala yang dilakukan bangsa Yehuda merupakan krisis spiritualitas umat, yakni dalam hal praktek keagamaan. Mereka meninggalkan Allah dan pergi beribadah kepada Allah lain. Meninggalkan Allah sama artinya dengan membawa malapetaka bagi umat. Akibatnya bangsa Yehuda akan malu karena mereka takut dan tunduk kepada bangsa lain akibat ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan menyaksikan hal tersebut terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan kita, orang-orang yang percaya kepada Allah?
atau orang-orang Kristen yang hidup pada zaman sekarang ini. Gereja dalam menjalankan tugas panggilannya harus ikut sebagai gerakan sosial untuk menyuarakan suara kenabian, dan jika menyimpang dari identitas ini akan membuat gereja kehilangan tujuan dan visi. Sebagai gerakan sosial kenabian, gereja berdiri dalam solidaritas bersama dengan orang-orang yang telah memberikan hidupnya dalam bentuk kesaksian kenabian pada masa kini. Gereja menjadi satu dengan orang-orang yang menderita, dan gereja sebaiknya bersedia untuk turut menderita dalam perlawanan terhadap penderitaan. Partisipasi gereja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat dirasakan oleh kelompok-kelompok marginal. Suara kenabian gereja harus mengarah kepada terwujudnya nasionalisme. Ia menyatakan keadilan dan kebenaran, menghilangkan sifat primordialisme dan kritis terhadap tindakan yang mengeksploitasi rakyat kecil, miskin, dan lemah. Gereja di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah berjuang menegakkan keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan. Hal ini hanya dapat ditunjukkan jika gereja melihat dirinya sebagai bagian dari masyarakat dan bagian dari orang-orang yang menderita dan tertindas. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melakukan keadilan dan kebenaran adalah nilai kehidupan umat dengan Tuhan dan dengan sesamanya, yang ditandai dengan kehidupan yang berjalan sesuai dengan kehendak Allah, di mana semua pihak menerima apa yang menjadi haknya dan dapat menjalani kehidupan sebagaimana yang seharusnya. Keadilan dan kebenaran menggambarkan bagaimana hubungan umat dengan Tuhan serta dengan sesama terjalin dengan baik dan benar, yang diperlihatkan oleh sikap hidup yang sesuai kebenaran Tuhan dan memberikan kebaikan bagi semua orang atau sesama. Keadilan dan kebenaran menjadi tanggung jawab setiap manusia, dan orang Kristen harus menjadi pelopor yang melaksanakan dan mewujudkan keadilan dan kebenaran itu di dalam kehidupan keseharian kita. Dasarnya adalah karena orang Kristen telah menerima keadilan dan kebenaran dari Tuhan yang dipercayai. Gereja tidak boleh larut hanya dengan hal-hal yang berkaitan dengan seremonial dan masalah-masalah internal semata, tetapi gereja harus membuka mata terhadap sekitarnya untuk melihat persoalan-persoalan ketidakadilan dan penindasan yang sedang terjadi. Gereja tidak boleh tinggal diam, tetapi harus berbuat sebagaimana yang terkandung di dalam tritugas panggilan gereja: koinonia, diakonia, dan martyrium. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita, baik di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, maupun di lingkungan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas anugerah-Mu kepada kami. Karena pada hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah situasi PPKM, di mana kami tidak bisa beribadah secara onsite, tetapi harus dilaksanakan secara online, kami tetap yakin dan percaya bahwa Allah, Roh Kudus, tetap hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Di setiap rumah tangga keluarga Kristen, jemaat di KPI pada Larang yang saat ini sedang beribadah, Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, agar kami mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengarkan bersama. Ajar kami untuk melakukan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami, baik secara pribadi, baik keluarga, persekutuan di gereja, maupun di lingkungan dimanapun kami berada, sehingga semua orang dapat merasakan keadilan dan kebenaran. Ajar kami Tuhan untuk menyuarakan suara kenabian kami ya Bapa, bukan hanya melalui pribadi kami, tetapi juga melalui gereja di tempat mana kami bersekutu. Kami harus berani menyatakan suara kenabian gereja di tengah-tengah dunia
yang saat ini sedang membutuhkan kami untuk dapat menguatkan, memotivasi. Bukan hanya kami bagian dari jemaat Tuhan, tetapi sesama kami yang ada di tengah-tengah kehidupan kami bersama ya Tuhan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, dengan gereja juga bisa hadir menyuarakan suara kenabian. Gereja mempunyai tujuan, tritugas panggilan gereja, koinonia, marturia, dan diakonia. Biar gereja bisa terbuka matanya untuk melaksanakan tritugas panggilan gereja ini. Tuhan, terima kasih atas setiap waktu dan kesempatan yang telah Kau-berikan kepada kami ya Tuhan. Dan biar Roh Kudus-Mu yang akan mengingatkan, menuntun kami, membimbing kami agar kami mampu melaksanakan firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memberikan korban syukur kita, kembali kita mendengarkan firman Tuhan yang menghantarkan kita, yang tertulis dalam kitab Roma pasal 11 ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita satukan hati kita dan kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkau sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di tengah jemaat-Mu GKPI. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakai hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara telah mendengarkan kebenaran firman-Nya. Lakukanlah firman itu dalam kehidupanmu dari hari lepas hari, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai